tadi sempat terputus sambungannya bersama RSUD Sleman. Saat ini kita akan coba kembali untuk menyambungkan diri bersama Dokter Sinta. Halo Dokter Sinta. Halo, maaf ya, tadi sempat terpental. Baik, ini alhamdulillah nih, semoga nanti lancar ya. Kita sebentar saja sampai kurang lebih pukul 13 ya Ya, dokter ya. Nah oke. ini kita mengulang lagi tentang antraks ya. Jadi di sini mungkin kita ingin tahu dulu sebenarnya seberapa bahayanya sih antraks gitu ya dokter ya untuk manusia terutama. Silakan Iya, monggo oke. dok. Jadi kan ini sebenarnya kejadiannya udah berulang ya. Berulang. Iya, Dulu udah pernah ya. Dulu sudah pernah, kemudian terulang lagi dengan kesalahan yang sama gitu, kayak lagu ya. Jadi kesalahannya pasti kayak kemarin kasus di Gunung Kidul, jadi hewan sudah mati mendadak, sudah sakit ya. Memang selayaknya hewan yang sakit dan sudah apalagi sudah meninggal, sudah mati, sudah dikuburkan kan harusnya tidak boleh Tidak dikonsumsi. Ini dikonsumsi. bahkan digali lagi, disembelih lalu dagingnya dikonsumsi bersama ya. Jadi poin utamanya di situ sih. Jadi sebetulnya sudah kejadian yang bukan baru lagi, tapi kalau masih terulang kan berarti edukasinya masih belum nyampe ke semua lapisan masyarakat ya. Kalau berbahayanya sih sebetulnya tergantung dari derajat antraksnya yang tertularkan kepada manusianya. Tapi yang sebetulnya yang membuat antraks itu berbahaya adalah karena ketika si bakterinya, jadi antraks itu kan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis ya. Jadi si bakterinya ini yang dia itu diperantarai oleh hewan. Ketika hewannya itu mati karena sakit antraks ya, ketika dia mati dan masih berada di dalam si tubuh hewan itu, dia pun bisa bertahan sampai 3 sampai 4 hari setelah hewannya mati. Jadi ketika hewan mati bukan berarti terus bakterinya terus ikut mati ya, tapi dia bisa bertahan 3 sampai 4 hari setelah hewannya mati. Jadi meskipun hewan sudah mati dikonsumsi pun masih tetap dia bisa menularkan ke manusia karena kita memakan daging yang mengandung bakteri antraksnya itu. Sedangkan kalau misalnya hewannya itu diawetkan, itu bahkan bisa bertahan sampai 3 sampai 4 minggu setelah hewannya mati. Jadi berbahayanya itu karena meskipun sudah mati si hewannya yang hewan pemamah biaknya ini, tapi dia masih tetap berisiko nih menularkan si antraknya ya. Makanya berbahayanya di situ. Nah, yang berbahaya lagi adalah ketika hewannya sudah mati, kemudian biasanya kan dia sign-signnya tuh sebelum hewan mati itu dia akan keluar cairan nih, maaf ya, cairan dari lubang, bisa dari hidung, bisa dari mulut, bisa dari kemaluan. Nah, dia itu keluar cairan kehitaman gitu. Nah, itu sebetulnya udah tanda kalau itu kemungkinan hewannya terinfeksi antrak ya. Nah, keluar cairan itu, kalau cairan keluar kan mengandung si bakteri antraknya. Bakterinya itu ketika dia keluar kan ada beberapa bakteri yang kalau terkena oksigen, terkena sinar matahari dia akan mati gitu ya. Termasuk kayak kemarin si COVID itu kan ada sempat paparan matahari dia akan mati. Nah, justru kalau bakteri antraks ini ketika dia dikeluarkan dari tubuh hewannya, itu dia kalau terkena oksigen dia justru malah menjadi tidak aktif dalam bentuk spora. Dan sporanya ini bisa bertahan sampai 60 tahun loh. Jadi nggak main-main ya. Jadi di sporanya itu bisa berkembang di sekitar lingkungan hewannya itu. Jadi meskipun hewannya sudah dikuburkan misalnya nih, sudah nggak Jadi dimakan. udaranya juga terpapar gitu ya Iya, dok ya. binatang yang terpapar ya. Binatang yang terpapar kan mati nih, sudah dikubur. Oke lah, dagingnya sudah tidak dimakan. Oke, dagingnya sudah nggak dimakan ya. Tetapi lingkungannya itu kan sudah tercemar oleh si spora yang bertahan sampai 60 tahun itu kan. Waduh. Misalnya hewan sama, misalnya yang mati sapi ya, terus ada kambing nih, kambingnya nih akhirnya dipakai tempat tinggalnya di yang kemarin bekas Diganti mati, kambing dipakai gitu. buat kambing, kambingnya makan di situ lah, bisa jadi pakannya kan tercemar spora nih. Oh, bisa jadi lewat situ saja bisa Iya. tertular gitu. Iya, berulang. Akhirnya si kambingnya bisa tercemar, bisa terinfeksi antrak lagi, berulang terus aja begitu kan. Karena dia emang sporanya bisa sampai 60 tahun itu. Nah, yang Ya, menjadi makanya ini kalau ya. ya itu tadi yang menjadi concern. Jadi sebetulnya bukan sekedar hewan yang terinfeksi aja, tapi sesungguhnya lingkungannya itu juga berperan loh. Lingkungannya saja bisa berperan, makanya Itulah kenapa masuk kemarin lingkungan waktu itu waktu harus penyelidikan, pakai APD juga ya dok iya ya. harus pakai APD, dan penyelidikan epidemiologinya itu nggak cuman manusianya atau hewannya, tetapi sampel tanahnya juga diambil, sampel tanah di sekitarnya juga diambil, karena memang ya itu tadi sporanya masih bisa bertahannya bisa lama. Kalau di tanah yang suhunya atau kelembabannya tinggi itu dia bisa sampai 60 tahun. Walaupun memang
Sebetulnya kalau misalnya daging dari hewan yang terinfeksi antraks itu kan kita pasti treat ya, nggak mungkin kan kita makan daging mentah kan. Pasti kita treat nih, entah itu dipanggang lah, entah itu dimasak lah, itu dia bisa mati. Tapi kan harus dicatat juga nih, memasaknya betul enggak nih. Nah itu dia, cara memasaknya betul nggak? Apakah kita memasaknya sudah benar-benar sampai bakteri atau maaf sampai sporanya mati. Jadi sebetulnya yang menjadi sumber penularannya itu lebih banyak di sporanya ini dibandingkan si bakterinya. Karena bakterinya sebetulnya kalau hewannya mati dikubur 3 sampai 4 hari kan dia mati nih, udah selesai. Cuma masalahnya si sporanya ini yang udah terlanjur keluar. Kadang kan kita mungkin ya yang punya hewan tuh nggak ngeh ya, maksudnya lingkungan sekitarnya nggak selalu betul-betul dibersihkan ya. Tuh. Ya, jadi di situ ya. Jadi yang bahaya ini justru sebenarnya lingkungannya yang ditinggali oleh antraks ini ya, Dok. Ya? Iya betul, karena yang antraks menular ke manusia itu kan ada 3 jenis ya. Ada yang dia itu antraks kulit, kemudian antraks pencernaan, sama antraks paru-paru. Jadi sesuai dengan namanya itu dia memang gejala klinisnya sama penularannya ya sesuai dengan namanya. Kalau antraks kulit ya dari kulit. Jadi kalau antraks kulit justru ini antraks kulit ini yang paling banyak. Jadi hampir 95% yang muncul gejalanya yang ditularkan ke manusia itu adalah yang antraks kulit. Jadi sebetulnya gejalanya tidak terlalu berat yang antraks kulit ini. Yang antraks paru sama antraks pencernaan ini yang gejalanya bisa memang muncul berat dan memang sebetulnya tidak banyak persentasenya, mungkin cuma 5% ya dari semua kasus. Cuman kan dilalanya mungkin yang meninggal pasti kan emang dengan kondisi yang berat ya. Yang kemarin kan ada yang sampai meninggal ya, yang di Sarjito kemarin akhirnya kan pertamanya ketahuannya karena di Sarjito ada yang meninggal, ternyata positif dicek di bawah mikroskop antraks, baru kan dilakukan penyelidikan epidemiologi di lingkungannya. Karena memang sebetulnya kalau gejala yang antraks paru sama antraks pencernaan itu hampir sama dengan gejala-gejala penyakit lainnya. Cuma memang yang membedakan adalah dia ada riwayat kontak. Riwayat kontak ini dalam arti dia memang misalnya kemarin sebelumnya menyembelih sapi yang sudah mati, atau memang kemarin sapinya mati mendadak, atau memang tinggal di daerah endemis yang pernah terjangkit antraks dan sebagainya. Jadi memang yang kelihatan membedakan itu sebetulnya kita memang harus menggali lagi nih riwayatnya. Emang kemarin ternyata habis nyembelih sapi yang mati gitu ya, dan ternyata setelah digali lagi ternyata sapinya sebetulnya sudah dikuburkan, sebetulnya sudah benar ya, sudah dikuburkan, tapi kok pakai acara di apa sih digali lagi, digali lagi terus ya, dimakan gitu ya. Mungkin karena memang kan kalau di daerah Gunung Kidul ya ada tradisi-tradisi tertentu katanya, terus kan mungkin sayang juga ya, maksudnya sapi itu kan dagingnya banyak ya. Baik, atau mungkin kurangnya informasi begitu ya, tetap Dok, sih kalau kurang informasi jelas ya. Ya, tapi di sini dokter sebenarnya kita perlu mengetahui juga gejala sebenarnya kalau antraks itu sudah menyerang ke manusia, mungkin kan kita sudah bisa tahu nih apa saja gejalanya gitu. Iya, kalau yang khas sebetulnya yang antraks kulit tadi yang saya bilang, ini hampir 95% yang terjangkit itu paling banyak sebetulnya antraks kulit. Antraks kulit ini sesuai namanya, jadi dia memang munculnya di kulit. Jadi awal mulanya biasanya ada luka di kulit. Jadi memang pada dasarnya sudah ada luka nih, luka lecet lah atau luka kena irisan sesuatu. Kemudian dia kontak dengan hewan yang terjangkit antraks, atau misalnya nih dia bersih-bersih lingkungan di sekitar sapi yang atau pemamah biak yang terinfeksi si antraksnya. Jadi dia istilahnya terpapar lah ya melalui kulit yang luka ini. Nah, si bakteri antraksnya atau sporanya itu masuk. Ketika spora sudah masuk, bakteri masuk, dia akan berkembang biak di situ. Nah, munculnya dia biasanya lesi kulit. Lesi kulit itu kalau kita lihat, kalau orang awam mungkin ngomongnya kayak korengan ya, tapi dia awalnya itu cuma kayak merah, kayak digigit nyamuk ya, merah terus agak bentol. Tapi nanti dalam waktu 3-5 hari tuh jadi kayak melenting ya, kalau orang Jawa bilangnya. Melenting terus pecah terus jadi kayak luka borok. Tahu luka borok enggak? Koreng gitu ya. Iya betul, luka koreng. Dan benar-benar bentuknya emang hitam ya. Jadi benar-benar yang menghitam, pekat, terus di sekelilingnya itu agak bengkak warna merah. Jadi khas sebetulnya, terlihat. Kalau kayak koreng biasa sih mungkin nggak separah itu ya bentuknya. Cuman kalau ini memang khas sebetulnya.
Jadi itu menghitam gitu ya, Dok ya? Iya, betul, menghitam. Jadi kayak awalnya mungkin cuma kayak digigit nyamuk doang ya, merah, agak bentol, tapi terus nanti dia tiba-tiba kayak pecah. Dan ketika pecah itu dia bukan, harusnya kan kalau luka biasa pecah ya udah kering gitu kan. Ya Yang udah itu dia kering bentuknya gitu ya, kayak udah sembuh gitu. membulat, menghitam gitu sih. Ya. Tuh. Tapi disertai demam tidak sih, Dok, ini untuk Ya, sebetulnya kalau ada infeksi dimanapun, apapun itu pasti gejalanya hampir kemungkinan sama. Jadi ada infeksi atau ada peradangan kan pasti akan muncul gejala yang namanya demam, kemudian sekitarnya nyeri, kemudian badannya nih kayak lesu, lemah, pegel-pegel, itu sudah sih pasti. Ya, hampir semua jenis antrak, mau yang antraks kulit, antraks pencernaan, antraks paru-paru, hampir semuanya sama, pasti akan ada demam, akan ada lesu, akan ada nyeri-nyeri di badan. Tapi kan itu nggak terlalu spesifik ya, maksudnya kayak orang sakit tipes juga gitu. Maksudnya orang sakit flu juga kan, kayaknya kita flu biasa juga pasti kan rasanya badan nggak enak. ada demam ya. Iya, Jadi betul. mungkin tidak Jadi bisa itu dibedakan memang antara demam antraks dengan betul. demam lainnya gitu ya, Dok ya. Hampir semuanya reaksinya akan sama. Cuma ya itu tadi, kalau antraks kulit dia baru nanti kemudian muncul beberapa hari kok jadi kayak koreng yang aneh gini gitu. Dan satu kali lagi harus dipastikan ada riwayat kontak atau riwayat paparan itu. Nah, itu yang memang harus betul-betul dipastikan. Jadi mudahnya terpapar itu apakah karena satu lingkungan atau menyentuh hewan yang terpapar antrak, atau sebenarnya mungkin kayak misalnya terkena air liurnya atau darahnya begitu ini, Dok? Itu semuanya bisa loh. Jadi Semuanya kalau bisa. sudah ada hewan pemamah biak sapi, kambing atau apapun yang terinfeksi, misalnya kita bersihkan kandang sekitarnya. Kebetulan kandangnya memang sudah terinfeksi, ada spora-spora bisa. Kemudian kita membersihkan hewannya, kena liurnya, kena lendirnya bisa ya. Atau kalau kontak tetap pasti, kalau cuma kontak kayak megang doang, maksudnya nggak ngapa-ngapain sih, saya rasa itu terlalu light ya, maksudnya nggak mungkin secara langsung. Cuman yang lebih intens itu adalah kita memegang sesuatu yang kayak cairan lendir atau sesuatu yang keluar dari si hewan itu. Dan satu lagi sih sebetulnya bukan hanya sekedar kontaknya, tapi memang ada luka ya. Maksudnya memang kulitnya itu sudah tidak, kulit manusianya sudah tidak utuh tuh dalam artian dia mungkin ada goresan atau mungkin sebelumnya kena sesuatu, jadi memang sudah ada luka terbuka. Intinya itu harus ada minor lesinya. Minor lesi itu kayak ada tempat masuknya, port the entry-nya, harus ada tempat masuknya bakteri. Kalau kulitnya masih utuh, intak nih, maksudnya masih mulus, nggak ada luka, nggak ada apa-apa ya, insya Allah udah ada pertahanan dari tubuh nih gitu. Oke, jadi ternyata begitu ya. Nah ini karena waktu juga ternyata kita ngobrolnya nggak terasa ya, Dok ya. Iya, Jadi mungkin karena bisa tadi disampaikan pesannya sempat ke pendengar, macet-macet karena tadi juga. sempat terputus juga, macet juga untuk Zoom-nya. Jadi silakan, Dok, bisa disampaikan himbauannya ke masyarakat tentang kenali dan waspadai antraks di sekitar kita ini, silakan. Ya, oke. Jadi intinya sebetulnya yang nomor satu poin utama adalah kalau memang ada hewan yang mati mendadak atau sakit, itu memang sebaiknya tidak dikonsumsi atau tidak disembelih untuk dikonsumsi, apalagi disembelih untuk diperjualbelikan dagingnya ya, karena memang itu pasti namanya hewan sakit pasti kan sudah mengandung penyakit yang kita tidak bisa pastikan apa. Jadi memang intinya sebetulnya karena ini adalah endemis ya, dan memang zoonosis yang ditularkan oleh hewan. Jadi awal mulanya pasti dari yang hewan itu sendiri. Jadi kalau bisa, kalau memang hewannya sudah sakit, apalagi sudah mati, sebaiknya memang jangan disembelih. Mau itu dikonsumsi sendiri dagingnya atau diperjualbelikan, sebaiknya jangan. Jadi memang ikuti aturan dari yang sudah berwajib aja ya, dalam hal ini kan berarti dinas peternakan ya. Kalau memang mati mendadak ya dikuburkan, ya sudah, biarkan saja, tidak perlu digali atau dikonsumsi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua juga pastikan ketika membeli daging atau mengkonsumsi daging sudah direbus, sudah dimasak sampai betul-betul matang sempurna, dibersihkan, dan jangan membeli daging dengan harga yang miring, dengan harga yang murah. Ya, kadang kan emang kalau hewannya udah sakit kan, kadang si orang yang punya sapi atau punya hewannya itu kayak udahlah, orang ini juga udah sakit, nggak usah mahal-mahal, yang penting laku aja daripada gitu kan. Dan oh ya, satu lagi, pastikan beli daging, kalau bisa, kalau beli daging itu memang di penjual yang memang dari rumah potong daging, bukan menyembelih sendiri. Ada kan, jadi kan sapi-sapi yang dijual itu kan kebanyakan
Udah didapatkan ada dari sertifikasinya rumah begitu ya? penyembelihan yang resmi ya, yang memang sudah ada sertifikasinya. Jadi jangan Iya. kayak tetangga sebelah nyembelih nih terus yaudah kita beli dagingnya. Bagi-bagi gitu. Enggak. Apalagi dibagi-bagi percuma tuh kayaknya ya bukannya kita seuzon ya, cuman kan Iya. apalagi kalau emang daerah yang endemis, kembali lagi daerah yang endemis maksudnya mungkin tidak semua daerah. Tapi kalau memang kemarin-kemarin habis mencurigakan sapinya ada yang sakit ya udah better. Iya, baik. Terima kasih banyak Dokter Sinta untuk bincang-bincangnya dalam aksi kali ini. Selamat siang dan selamat beristirahat siang, Dokter. Sampai jumpa. Iya, macet lagi nih tampaknya. Suaranya tidak ada dari RSUD Sleman. Baik, terima kasih banyak, Dokter. Iya. Baik, pendengar, demikian tadi bincang-bincang kita dalam aksi bersama sahabat sejati ya di program 1 RRI Yogyakarta. Yang pasti untuk siang ini nanti pukul 13 kita akan bergabung bersama RRI Korwil 11 yang untuk mengikuti info lintas Jateng DIY. Sampai jumpa.